Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. الحمد لله الذي شرع للناس عيدا مباركا ونعيما مشكورا ويوما مسرورا، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مؤمنا مخلصا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. يقول الله تعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. معاشر الحاضرين والحاضرات وزمرة المؤمنين والمؤمنات رحمكم الله. Jamaah salat Aidil Fitri Masjid Izzatul Islam Grand Wisata, yang semoga pagi ini kita semua mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Fajar 1 Syawal 1422 Hijriah telah menyingsing, dan penuh dengan sukacita kita umat Islam, baik yang berada di sekitar Masjid Izzatul Islam maupun yang ada di negeri ini dan di seluruh negeri di atas muka bumi ini, menyambutnya dengan penuh syukur. Perjalanan sesungguhnya baru kita mulai hari ini, meskipun kita baru saja selesai melaksanakan ibadah saum Ramadan. 1 bulan penuh kita tidak hanya melaksanakan puasa di siang hari, tetapi juga qiyam Ramadan di malam hari, membacakan tadarrus Al-Quran, mengeluarkan sedekah, zakat, infak kita. Juga kita genggam gempita melaksanakan takbir, dan pagi ini bersama-sama memenuhi masjid dan tanah lapang untuk melaksanakan Aidil Fitri. Sesungguhnya perjuangan itu baru dimulai hari ini. Jika para sahabat Nabi dulu memulai persiapan Ramadan dari 11 bulan sebelum Ramadan itu datang, wa fi riwayatin 6 bulan sebelum Ramadan itu datang, wa fi riwayatin 2 bulan sebelum Ramadan itu datang. Persiapan mereka begitu hebat untuk mendatangi atau menyambut kedatangan Ramadan. Dan setelah Ramadan usai, mereka segera bersiap untuk menyambut Ramadan di tahun yang akan datang. Maka meskipun sukacita kita langitkan dengan penuh syukur di hari ini, agar kita kembali menjadi orang-orang yang ingat kepada Allah
dalam istilah doa yang sering dilafazkan, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin, agar Allah menjadikan kita semua orang yang kembali kepada kesucian, mereka yang memperoleh kemenangan, dan insya Allah seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak tadi malam kita gelorakan sukacita dengan mengucapkan takbir, membesarkan Allah dan mengecilkan apa-apa selain Allah, termasuk diri kita, termasuk harta yang kita punya, termasuk kepintaran yang Allah titipkan, termasuk jabatan yang ada di dalam kehidupan kita. Semua kecil ketika lisan ini melantunkan takbir. Itulah salah satu tujuan dari pelaksanaan ibadah puasa. Allah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Hendaklah kalian menyempurnakan bilangan puasanya, lalu kemudian membesarkan Allah dengan takbir dan melaksanakan syukur, berterima kasih atas nikmat dan karunia yang Allah berikan. Saudaraku rahimakumullah, tema khutbah Idul Fitri pagi ini adalah bangkit dari krisis, mencapai dan menjemput kemenangan yang Allah janjikan kepada kita. Kita semua menyadari, sebagaimana tadi juga telah disampaikan oleh pengurus DKM ataupun ketua Dewan Pembina, bahwa krisis multidimensi telah kita alami bertahun-tahun. Pandemi menyempurnakan krisis itu. Kita mengenal dulu ada krisis moral, sampai saat ini juga belum selesai. Maka dakwah ulama-ulama Islam menyebutnya sebagai tulut thariq wa kathratul awaiq. Jalannya panjang, mendaki dan berliku. Waktunya lama. Pesan di dalam ayat Al-Quran di awal muqaddimah khutbah ini saya sampaikan, yaitu pesan wala tamutunna illa wa antum muslimun, yang artinya sebetulnya peran dakwah include di dalamnya adalah masjid, majelis ta'lim, madrasah, pesantren, tidak pernah selesai sebelum kematian itu tiba. Krisis akhlak yang kita telah alami bertahun-tahun adalah bagian yang ada di dalam kehidupan. Belum lagi krisis ekonomi dan pandemi menyempurnakannya karena ada krisis kesehatan. Model krisis multidimensi ini sudah diisyaratkan oleh Al-Quran jauh-jauh hari. 14 abad lebih sebelumnya Allah telah mengingatkan pada surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ Sadaqallahul Azim. Dan kami sungguh pasti akan menguji kalian semua dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda dan jiwa, serta buah-buahan, dan wartakan bagi orang-orang yang sabar akan kabar gembira, yaitu mereka yang jika diuji dengan musibah, mereka mengatakan, sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah kami kembali. Mereka itulah yang mendapatkan ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Roda kehidupan berputar sejak dulu. Bukankah Allah telah menyatakan dengan terang di dalam surah Al-Anbiya mengenai materi ujian dalam kehidupan? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Orang yang hidup di atas muka bumi ini sudah dikasih bocoran
kalian itu loh nanti akan diuji, dan bentuk ujiannya ada dua. Terkadang bentuknya musibah, terkadang bentuknya anugerah, dan kepada kami kalian dikembalikan. Rasulullah mengingatkan di dalam sabdanya, kalau umatku diuji dengan 10 ujian, 9 bentuknya musibah, mereka banyak yang lulus. Tetapi jika diuji dengan 1 saja yang sifatnya karunia dan nikmat, banyak mereka yang tidak lulus. Itu menjadi renungan kita bersama. Berapa juta tahun yang telah dilewati kehidupan di atas muka bumi ini. Setiap peristiwa sejak zaman Nabi Adam sampai dengan saat ini telah membentuk suatu pola. Siklusnya tidak jauh-jauh dari 2 ujian tadi. Kalau tidak sifatnya nikmat, ya musibah. Maka kita wajib cerdas untuk menangkap fenomena ujian yang merupakan roda berputar ini, yang dikatakan di dalam Al-Quran, wa kadzalika nudawiluha bainan nas, begitulah kami pergilirkan di antara hari-hari yang ada. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, demikian itu hari dipergilirkan di antara manusia. Maka kita wajib cerdas untuk menangkap fenomena ini. Saya ingin menyebut secara sederhana bahwa setiap ujian yang digulirkan berjuta tahun lamanya mesti membentuk suatu pola. Ada satu falsafah di kalangan masyarakat Jawa, namanya ilmu titen. Titenono corone Gusti Allah. Titeni, cermati. Kalau Allah menetapkan suatu ketetapan dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, itu membentuk satu pola, dan pola itulah yang sebetulnya harus kita pahami dengan intuisi ruhani. Itu kenapa ketika Rasulullah ditanya tentang kebaikan, beliau selalu menjawab, istafti qalbak, kau minta fatwa kepada hatimu. Kenapa hati dilibatkan dalam urusan itu? Karena Allah menempatkan hati sebagai akal manusia yang idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau rusak organ yang satu ini, rusak seluruh organ yang lain. Kalau baik yang satu ini, baik organ yang lain. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah itulah hati. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Oleh karena itu, pola ujian yang membuat manusia kadang jatuh dalam krisis, dan kita seringkali menyebut musibah yang begitu besar. Kita kemudian, atau lebih tepat sebagian kita kemudian suka lupa bahwa di antara kesulitan itu ada 2 kemudahan. Ketika hantaman krisis begitu hebat, fokus manusia seringkali kepada masalahnya, lalu ia lupa untuk mencari sedikit dari jalan keluar yang sebetulnya telah disediakan pada saat yang sama, namun belum ketemu. Itu kenapa ada sebuah syair yang menyatakan kepada kita sebagai permenungan di hari ini, idza shtaddat lakal balwa fafakkir fi alam nashrah fa inna fil usraini wal yusraini idza fakkartahu tafrah. Bila Anda ditimpa masalah yang sangat teramat besar, apapun masalahnya, sebesar pandemi sekalipun, renungkan surah Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak, sampai dengan akhir. Fa inna fil usraini wal yusraini idza fakkartahu tafrah. Jika Anda renungkan di antara 2 ayat yang diulang, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, idza fakkartahu tafrah. Jika engkau renungkan 2 ayat ini, maka engkau akan gembira berjumpa dengan jalan keluar. Itu kenapa kemudian dalam hadis qudsi Allah mengatakan, khalaqtu usran wahidan wa khalaqtu yusrain. Aku menciptakan 1 kesulitan dan aku menciptakan 2 kemudahan. Krisis adalah perspektif manusia
ketika ia merasa jauh dan belum ketemu dengan jalan keluar. Tetapi ini seringkali dihinggapi oleh para pecundang, mereka yang tidak mau keluar dari kerangkeng dirinya, mereka yang tidak mau menjemput jalan keluar yang sesungguhnya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud menjelaskan hal demikian itu. Walladzi nafsi biyadihi law kana al-'usru fi hujrin la talabahu al-yusru hatta yadkhula 'alayhi wa la ya'liba 'usrun yusra. Dikatakan demi Allah, seandainya kesulitan itu berada dalam satu lubang, pasti kemudahan akan mencarinya hingga bisa merangsek masuk, dan kesulitan tidak akan bisa mengalahkan kemudahan. Artinya kemudahan pasti menang. Maka dalam ajaran Islam, menanti kedatangnya kemudahan, menanti datangnya jalan keluar, menanti datangnya kelapangan disebut sebagai afdalul ibadah. Dalam kitab Sahih Bukhari, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, afdalul ibadati intidharul faraj. Ibadah yang paling utama adalah menanti kelapangan. Itu kenapa sering dikatakan, kalau kita berada dalam tempaan problem, masalah, dan masalah itu tidak dapat membunuh kita, maka yakinlah engkau akan keluar sebagai pemenang, karena engkau mengalami suntikan kekuatan yang lebih hebat. If a problem doesn't kill you, it will make you be a stronger. Ini sudah terbukti. Peristiwa-peristiwa krisis semacam ini melahirkan para pemenang after crisis. Tapi seringkali kita lupa bahwa kita dipenuhi, didominasi, dihegemoni oleh kesedihan, kekecewaan, kegelisahan, kejatuhan, sehingga kita lupa untuk mulai mengubah mindset kita, menjemput jalan keluar. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jika Idul Fitri seringkali disebut sebagai hari kemenangan, maka inilah saatnya bagi kita untuk melakukan positive action yang nyata, tidak lagi mengawang-awang, tidak lagi teoritis, bahwa Ramadan selama 1 bulan mengajarkan kita sabar. Amat jelas bisa kita terima. Sami'na wa ata'na. Kalau Allah tetapkan ujian, lalu kita mesti sabar. Itulah ajaran lama yang telah kita terima. Tetapi persoalannya sekarang adalah, setelah sabar apa? Dunia ini secara serentak sedang mengalami kejatuhan. Kejatuhan yang ditandai oleh perubahan-perubahan yang mengganggu habitat yang telah terjadi bertahun-tahun. Eranya disebut dengan era disruption. Sebuah era yang membuat banyak orang terkejut. Lini usaha banyak terganggu. Bahkan bukan sekedar sektor pekerjaan, sampai sektor sosial pun terganggu. Dunia pertanian telah berubah jadi industri. Dari industri telah berubah menjadi teknologi. Dari teknologi kini berubah menjadi digitalisasi. Siapa yang bisa menolak ini? Orang tua yang tidak pernah paham tentang online, tidak pernah mengerti bagaimana melakukan pembelajaran jarak jauh, lalu dulu menolak segala bentuk teknologi digital, sekarang dipaksa untuk menerima dan melakukannya. Berapa banyak perusahaan yang membangun bisnis di sektor traveling, pariwisata, termasuk restoran, harus habis untuk restoran yang menyediakan dine-in, tidak lagi mendapatkan tempat. Kita disadarkan oleh disruption era. Kalau kita tidak mau merubah diri kita, maka kita akan tergilas oleh zaman. Oleh karena itu di hadapan kita cuma ada 2 pilihan. Apakah kita mau melakukan shifting, pergeseran,
atau kita melakukan standstill. Standstill itu kita diam di tempat alias tidak ngapa-ngapain sambil berharap kapan pandemi selesai. Begitu pandemi selesai, yang lain jadi pemenang, kita tetap menjadi pecundang. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu saya ingin mengingatkan suatu pesan yang mudah-mudahan jadi pemicu motivasi kita di pagi hari ini. Sebuah quotes dari Warren Buffett, seorang investor di pasar modal. Dia mengatakan, the most important thing to do if you find yourself in a hole is to stop digging. Satu hal yang paling penting bagi seseorang yang menyadari bahwa dia jatuh dalam suatu lubang adalah berhenti menggali tanah. Sebuah pesan yang 14 abad silam Rasulullah sudah ingatkan setiap orang beriman ini. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dikatakan, la yuldaghul mu'minu min juhrin wahid marratain. Tidak boleh seorang mukmin itu jatuh pada lubang yang sama untuk kedua kalinya. Maka pilihan kita bukan stand still, diam di tempat, tapi pilihan kita adalah merangsak maju ke depan untuk menjemput jalan keluar. The great shifting adalah pilihan yang tidak bisa ditawar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pertanyaan terakhir, what should we do? Apa yang harus kita lakukan? Bukankah kita ini adalah hamba-hamba pilihan? Terlalu banyak ayat Al-Quran yang menyebut manusia itu dilebihkan beberapa derajat dari makhluk yang lain. Walaqad karramna bani Adam. Allah menyebut telah memuliakan anak manusia ini. Dalam ayat yang lain dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah diciptakan manusia dengan penciptaan yang sempurna. Dalam ayat yang lain dikatakan dalam satu dialog antara Allah dengan Nabi Ibrahim yang amat jelas dikatakan bahwa kami tidak menciptakan kamu kecuali sebagai pemimpin bagi manusia di atas muka bumi. The great leader. Di ayat yang lain dikatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kau merasa lemah, jangan cengeng, jangan sedih, jangan kecewa, jangan takut. Anda itu berada pada great level. Level tertinggi, Pak. Maka saya sering pesan kepada kaum muslimin yang api motivasinya mulai padam. Baik itu urusan kerjaan, urusan ekonomi, urusan rumah tangga, urusan pendidikan anak, urusan spiritualitas, urusan kemasyarakatan, bahkan urusan kebangsaan. Don't discount yourself. Mengapa harus kita diskon diri kita setelah Allah mengupgrade diri kita? Kalimat wa antumul a'laun, Anda itu top level. Maka ketua Dewan Pembina mengingatkan kita, Izzatul Islam harus menjadi inspirator di seluruh negeri-negeri Islam lain. Tapi apa iya? Sedekahnya baru 75.000 per orang. Sebuah pesan yang sebetulnya menyindir kita semua. Masjid sebesar ini mestinya perolehannya lebih besar lagi. Itu yang kemudian kita tidak mau menjawab dengan alasan-alasan lama, kan sedang pandemi, Pak. Justru di sini kita harus bangkit. Pasar modal yang bahkan kita punya Dewan Syariat Nasional DSN dari Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa 400 lebih emiten yang certified syariah. Tetapi investor di pasar modal sampai sekarang baru 2 juta orang dari 264 juta penduduk Indonesia. Dari 2 juta orang itu muslimnya berapa persen? Kita masih sibuk saja bicara soal halal dan haram. Padahal Dewan Syariahnya sudah menetapkan 400 lebih emiten yang bersyariah. Tapi kita selalu menyebut dengan pandangan yang negatif. Saudaraku rahimakumullah, pertanyaan tadi harus dijawab dan sekaligus menjadi akhir dari bagian khutbah ini. Apa yang harus kita lakukan?
Yang pertama adalah meyakini the power of surrender. Kekuatan berserah kepada Tuhan. Kita ini sejak dulu diajarkan agama Islam oleh orang tua kita, baik yang dari awal maupun yang baru datang, newcomers, saudara-saudara kita yang mualaf. Kita mengetahui bahwa salah satu hal terbaik dari risalah agama ini adalah apa? Kekuatan taslim. Sami'na wa ata'na. Ya Allah kami dengar, ya Allah kami taat. Ini adalah sikap tanpa protes. Bagaimana engkau mengatakan taslim kalau engkau protes terhadap ketetapan Allah? Maka dalam surah Luqman itu dikatakan, wa may yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi aqibatul umur. Kalau engkau taslim, kau lakukan surrender ini, dan engkau terus menyempurnakan kebaikan sikapmu kepada manusia yang lain, maka engkau telah memegang buhul tali yang sangat kuat, dan kepada Allah segala urusanmu dikembalikan. Kalau Allah sudah take over, hutangmu akan selesai. Kalau Allah sudah take over, urusan rumah tanggamu akan beres. Kalau Allah sudah take over, apa yang menjadi kesulitanmu akan segera berganti dengan kemudahan. Yang kedua adalah the power of doa. Ad-doa silahul mu'min. Rasul menyebut bahwa doa adalah senjata orang beriman. Tapi seringkali kita mendominasi buruk sangka kepada Allah. Orang Allah udah tinggikan saja kita diskon lagi. Maka Ramadan menjadi peletak dasar bagi kita setiap tahun diulang-ulang untuk engkau mendekat kepada Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hei Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, bilang, jawab, kalau aku ini dekat. Jika mereka mau berdoa, pasti akan aku ijabah, aku akan kabulkan. Maka syarat doa dikabulkan adalah husnudzon kepada Allah. Yang ketiga adalah adaptive change. Kita harus melakukan suatu sikap untuk adaptif terhadap perubahan. Perubahan itu sunnatullah, tidak bisa ditolak. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 Allah katakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi jangan lagi menyalahkan lingkungan, jangan lagi menyalahkan masa lalu, jangan lagi menyalahkan pandemi. It's time for us bangkit untuk merebut kemenangan di hadapan kita. Dan yang keempat adalah involve in multicolor community. Terlibat Pak di seluruh sektor kehidupan. Jangan menyendiri. Termasuk kita ini muslim. Jangan berada di dalam satu kelompok-kelompok yang eksklusif. Jangankan mau bicara dunia luar Pak, di dunia dalam, di negeri sendiri, di kampung sendiri, di masjid sendiri, terkadang ada sebagian kelompok yang merasa eksklusif dan tidak mau bergaul dengan kelompok yang lainnya. Padahal dia membaca ayat innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Tamparan besar buat muslim kita ini adalah apa? Mengagungkan kelompoknya sambil menuding kelompok lain salah, kelompok lain bid'ah, kelompok lain sesat, kelompok lain kufur, kelompok lain musyrik dan lain-lain. Padahal dia sedang menyuarakan persatuan Islam. Involve in multicolor community. Beradalah di spektrum apapun. Bahkan Rasulullah mengajarkan ketika melakukan transaksi bisnis tidak hanya kepada sesama muslim, bahkan kepada orang-orang di luar Islam. Potret sederhana adalah stock market. Pasar modal kita Pak sepi dari investor lokal. Investor lokal yang sudah masuk stock market mau trading saja, nunggu asing beli. Maka analisa teknikal seringkali ngelihat foreigner ini sudah borong atau belum. Begitu asing borong baru dia beli. Allah. Kita ini loh Pak,
tuan rumah di negeri kita dengan penduduk muslim mayoritas terbanyak di dunia, tetapi kita kalah di pasar modal kita sendiri. Dan yang terakhir adalah let's do it. Kita nggak bisa ngomong saja. Kita mulai kekuatan ekonomi Islam dari masjid. Maka yayasan ini akan punya usaha, lembaga yang akan memakmurkan dan mensejahterakan bukan hanya masjidnya, tetapi juga jamaah yang ada di dalam. Kalau tahun ini kita bisa menghasilkan pemberian dana zakat, sedekah, infak buat 1.000 atau 600 mustahik, maka bukti Masjid Izzatul Islam berhasil. Tahun depan bukan tambah mustahiknya, yang 460 orang tadi sudah berubah jadi muzaki. Target itu. Saya bingung kadang-kadang dengan Islamic fundraising di Indonesia yang diburu mencari mustahik sebanyak-banyaknya. Dia lupa bagaimana untuk membangkitkan para mustahik supaya tahun depan menjadi muzaki. Pesantren Motivasi Indonesia gak jauh dari sini, Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, yang saya dirikan 10 tahun silam. Di tahun ke-8 kemarin kita bikin menjadi pusat distributor usaha-usaha UMKM di sekitar Kabupaten Bekasi. Mereka bisa Pak memproduksi, tapi mereka sulit untuk memasarkan. Kemampuan anak-anak santri dalam digital marketing kemudian kita padukan dengan pengusaha UMKM yang gak ngerti tentang itu, dan akhirnya kita bisa mensejahterakan mereka. Bukan hanya pesantren, masjid pun harus bangkit untuk mensejahterakan. Bukan sekedar bangunan masjidnya, tetapi jamaah di dalamnya. Dan mustahik dari tahun ke tahun akan berkurang, berubah menjadi muzaki. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah ridha dan memberikan kemenangan buat kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي أولا ثم أوصيكم ثانيا بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها الحاضرون من بقية جنه وإنسه فقال تبارك وتعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ikhwafillah, mari kita akhirkan pada khutbah yang kedua ini, mengangkat kedua tangan kita, menundukkan kepala kita,
di momentum yang sangat mustajab, dalam kebersamaan umat yang semoga Allah ridho, yang semoga tidak lagi ada marah dan dendam di antara kiri dan kanan kita, tidak lagi ada sekat-sekat organisasi, tidak lagi ada sekat-sekat kelompok. Hari ini Allah akan ijabah setiap doa yang di hatinya terhadap kebersihan, sehingga tidak ada curiga, tidak ada dendam, tidak ada syakwa sangka, tidak ada kecewa kepada saudaranya sesama kaum muslimin. Kita undang itu semua dengan mengucapkan istighfar di dalam hati kita. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih, agar Allah ampuni dosa kita. Dan saat nanti dalam rangkaian doa, titipkan doa untuk orang tua kita, keluarga kita, termasuk rezeki kita, yang karenanya kita akan memperkuat ibadah dan memperbanyak amal sosial kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wardallahu anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wa corona was-suyuf al-mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassah wa min buldanil muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'alna minal 'aidin waj'alna minal maqbulin waj'alna min 'ibadikas salihin. Allahumma ya ilahana wa ya maulana, izinkan pagi ini kami mengangkat kedua tangan kami, menundukkan kepala kami, memohon ampunan dari-Mu ya Rabb atas setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan, baik yang sengaja maupun tidak, yang sedikit maupun yang banyak, yang tersembunyi maupun yang tampak. Dosa-dosa dari pertama kali kami berdosa hingga pagi ini kami berdoa. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Izinkan kami memulai permohonan ampun atas dosa kami ini untuk orang tua kami ya Rabb, kakek nenek kami, ayah ibu kami, paman bibi kami, suami istri kami, anak-anak kami, kakak adik kami, saudara sepupu keponakan kami, teman-teman dekat kami yang lebaran kemarin masih bersama dengan kami, Ramadan masih bersama dengan kami, tetapi di era pandemi ini mereka berpulang lebih dulu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Izinkan ya Allah kami mengenang wajah mereka yang kami cintai, ayah ibu kami yang amat kami cintai dan mereka mencintai kami. Ampuni dan maafkan kami belum sempat ya Allah membahagiakan mereka, belum sempat merawat dengan sempurna. Kau telah panggil terlebih dahulu, maka izinkan kami berdoa dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ya Rabbana, rahmati keluarga kecil kami bersama dengan kami, suami, istri dan anak-anak kami. Sakinahkan keluarga kami ya Allah, turunkan rahmat sehingga cinta kasih yang telah terucapkan saat akad Engkau ridhai. Lembutkan hati setiap pasangan yang ada di tempat ini ya Rabb. Allahumma ij'al bainana mawaddatan wa rahmah wa la taj'al bainana tanafuran wa khusumah. Jadikan di antara kami cinta dan kasih sayang, jauhkan di antara kami pertengkaran dan permusuhan. Warzuqna auladan
abraran salihin muti'in. Anugerahkan kami anak-anak kami yang saleh, yang taat, yang takut akan ajaran agamamu ya Allah. Anak-anak kami yang tumbuh di antara mereka, izinkan kami bayangkan wajah-wajah mereka dari anak yang pertama hingga yang terakhir. Rabbana ismailkan anak lelaki kami ya Rabb. Bila di antara mereka ada yang masih sulit dan membantah setiap perintah kami, ya Rabb, sentuh jiwa mereka saat ini ya Allah. Lembutkan dengan hidayah-Mu dan taufik-Mu. Jadikan anak perempuan kami seperti Bunda Khadijah dan Aisyah, seperti Maryam, seperti nama-nama perempuan yang Kau ceritakan di dalam Al-Quran. Allahumma tumbuhkan mereka yang sedang belajar saat ini. Rabbana cerdaskan mereka ya Rabb. Hantarkan mereka pada cita-cita mereka ya Rabb. Takdirkan di antara anak dan cucu keturunan kami ada yang menjadi penghafal Al-Quran ya Rabb. Bukankah kekasih-Mu yang mengatakan jika di antara anak menjadi hafal Quran, maka di hari kiamat nanti anak yang akan memakaikan mahkota di atas kepala orang tuanya yang terangnya lebih terang dari sinar matahari. Allahumma ya Rabbana, jika tidak terjadi dari anak-anak kami, takdirkan dari cucu keturunan kami ya Rabb. Allahumma ya ilahana wa ya maulana, banyak di antara saudara kami yang tahun kemarin masih bersama kami, Idul Fitri ini tak lagi bersama kami. Pandemi ini telah memisahkan kami ya Rabb. Saudara kami yang sedang sakit hari ini, sembuhkan mereka. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin shifaan taman ajilan la yughadiru saqaman wala alaman wala ilala. Ya Allah, sembuhkan yang sakit di antara kami, sembuhkan yang sakit di antara kami, baik karena corona ataupun penyakit lainnya, dengan kesembuhan yang sempurna. Allahumma ya Rabb, berkahi kami semua yang hadir di tempat ini, berkahi Masjid Jami' Izzatul Islam, jadikan sesuai namanya sebagai kemuliaan Islam ya Rabb, yang bisa menggetarkan siapapun yang mendengar namanya dan mendatangi tempat ini. Allahumma jadikan siapapun yang telah turut serta membangun masjid ini, memberikan amaliyah buat masjid ini adalah kebaikan-kebaikan jariyah bagi mereka. Ya Allah, jadikan siapapun yang kakinya telah menjejak di atas lantai masjid ini, dari mulai halaman parkir hingga ruang ibadahnya, menjadi hamba-hamba-Mu yang terpilih ya Rabb, yang mendapatkan taufik dan hidayah-Mu, yang menjadi sulit untuk berbuat maksiat. Rabbana, hadirkan taufik-Mu agar yang saat ini masih gemar kemaksiatan, Engkau ganti dengan kegemaran pada ibadah. Yang saat ini lisannya masih gemar menyebar berita hoax, masih gemar untuk melakukan ghibah, Engkau ganti dengan kenikmatan bersalawat dan tadarrus Al-Quran. Siapapun di antara kami yang hati kami masih menyimpan benci kepada sesama muslimin, yang masih menyimpan dendam kepada sesama muslimin, yang masih menyimpan marah kepada sesama muslimin, Rabbana, lembutkan hati kami semua ya Rabb. Innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Innaka anta afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ya ilahana, selamatkan bangsa kami dari segala kehancurannya, bangkitkan untuk menuju kejayaannya, selamatkan para pemimpin bangsa kami dan siapapun yang telah mendapatkan amanat untuk mengurus negeri ini, dan jadikan kami hamba-hamba-Mu sebagai rakyat di negeri ini untuk memberikan dukungan yang baik kepada pemerintah kami agar seluruh programnya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya menuju baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma, kami yang berdoa di pagi ini adalah orang yang merindukan untuk segera berada di antara Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Kami merindukan untuk segera kembali dalam rangkaian tawaf, sa'i, tahallul, wukuf, bahkan mabit di Mina dan Muzdalifah.
kunjungan ke Raudhatul Mustafa yang amat kami rindukan. Rabbana, bukakan kembali kepada kami Masjidil Haram, bukakan atas kami Masjidil Nabawi, bukakan atas kami Masjidil Aqsa. Hadirkan semua ini ya Rabb di atas dunia setelah pandemi yang tak lama lagi Engkau tetapkan selesai. Selamatkan dan bebaskan Al-Aqsa dari siapapun yang akan mencengkramnya, dari Zionis la'natullah alaih. Allahumma ya ilahana wa ya maulana, tumbuhkan ghairah keislaman kepada kami, agar kami tumbuh menjadi hamba-hambamu yang menetapkan izzatul Islam wal muslimin, menjadi hamba-hamba terbaik, menjadi teladan-teladan terbaik, menjadi khairah ummah seperti yang Kau firmankan di dalam kitab suci-Mu, menjadi orang-orang yang memberikan spirit, motivasi dan inspirasi kepada siapapun yang bergaul bersama kami. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Allahumma jadikan kami orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah, hindarkan kami kematian yang su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.